Film yang berasal dari kisah nyata ini terjadi pada tahun 2010. Sebuah bencana minyak terburuk sepanjang sejarah Amerika dengan terbakarnya sumur pengeboran minyak lepas pantai yang berada di area Teluk Meksiko ini berlangsung tanpa henti selama 87 hari dan setidaknya memakan 11 korban jiwa. Cerita dimulai pada sebuah kilang pengeboran minyak yang bernama Deepwater Horizon. Di tempat itu sedang dikerjakan pengeboran sumur minyak baru milik sebuah perusahaan energi yang bernama BP. BP mempekerjakan pihak ketiga untuk mengebor sumurnya sebelum benar-benar dapat beroperasi menyedot minyak mentah. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Mr. Jimmy yang bertanggung jawab atas segala aktivitas pengeboran sumur milik BP itu. Namun hasil kerja Mr. Jimmy dan timnya di sumur baru itu tidak sesuai dengan target awal yang diberikan oleh BP. Mereka telat 43 hari dari jadwal seharusnya sumur itu sudah bisa berproduksi. Alasan mengapa sumur itu masih belum bisa menyedot minyak mentah, sebab utamanya ialah pengeboran dihentikan sementara karena didapatkan lapisan sedimen dasar laut belum sesuai standar yang menyebabkan ketidakseimbangan tekanan pada pipa pengeboran. Walaupun alasan teknis penyebab utamanya, namun perwakilan dari BP menarik tim investigasi sebelum mereka bekerja untuk mengecek dan memperbaiki masalahnya. Jadi sebelumnya BP memberi tugas kepada perusahaan lain untuk menganalisa sedimen dasar laut yang bermasalah itu. Namun belakangan BP malah menarik mereka sebelum mendapatkan hasil analisanya. Hal itulah yang membuat Mr. Jimmy mendatangi perwakilan BP yang ada di sana bernama Donald Vidrin dan Bob Kaluza. Ia memaki perwakilan BP itu karena menarik tim investigasi sebelum mereka melakukan apa-apa. Walaupun alasan BP melakukannya demi menghemat anggaran yang sudah terlalu membengkak, namun hal itu tetap tidak membuat Mr. Jimmy terima. Ia bersikeras kalau lapisan sedimen belum sesuai standar, maka pengeboran belum bisa dilanjutkan. Karena itu berhubungan dengan keselamatan para pekerja. Setelahnya mereka menuju ruang kendali. Di sana segera dilakukan tes tekanan negatif pada pipa pengeboran. Tampak semua pekerja menjalankan tugasnya masing-masing. Namun pada akhirnya hasil tes tekanannya tidak sesuai standar. Seharusnya hasilnya adalah 0, namun pada kenyataannya hasilnya jauh di atas. Melihat hasilnya, Vidrin pun kesal. Ia memaki Mr. Jimmy dan memberikan masukan yang tak bisa diterima Mr. Jimmy. Dan nampaknya ruang kendali memanas. Vidrin kali ini meminta Mr. Jimmy untuk mengetes pipa penyumbat. Orang BP itu berpandangan kalau tes pipa penyumbat menampilkan hasil 0, maka sumur itu sepatutnya sudah bisa dibor walaupun tekanan pada pipa pengebornya belum memenuhi standar. Hingga dua orang BP lainnya memanggil Mr. Jimmy dan membawanya keluar dari ruang kendali. Mereka meminta waktu Mr. Jimmy untuk merayakan penghargaan dari BP untuk operasional Deepwater Horizon yang sangat mematuhi aspek keselamatan selama 7 tahun berturut-turut. Para pekerja pun memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Mr. Jimmy. Mereka ikut bangga tentang apa yang perusahaan dapatkan. Kita kembali ke ruang kendali. Ternyata hasil tes tekanan pipa penyumbat menampilkan angka 0. Tentu saja Vidrin langsung meminta mandor ruang kendali untuk menginstruksikan operatornya melanjutkan pengeboran. Namun mandor ruang kendali itu menolak perintah Vidrin karena ia hanya patuh jika yang menyuruhnya adalah Mr. Jimmy. Dan memang seharusnya begitu karena Mr. Jimmy lah pimpinan mereka. Tentu saja Vidrin tambah dongkol. Ia terus saja nerocos hingga mandor itu pun merasa tertekan. Ia pun lantas menelpon Mr. Jimmy dan meminta instruksinya apakah pengeboran boleh dilanjutkan setelah hasil tes pipa penyumbatnya menampilkan angka 0. Karena merasa terintimidasi oleh BP yang terus saja nerocos, membuat Mr. Jimmy mengiyakan pengeboran kembali dilakukan walaupun penuh dengan keraguan. Hingga akhirnya pengeboran sumur itu kembali diproses. Di sisi lain, Mr. Jimmy nampaknya ingin menenangkan diri di bilik kamarnya dan berniat untuk mandi, termasuk juga dengan Mike yang kembali ke kamarnya dan video call dengan istrinya di rumah. Kemudian para pekerja menjalankan proses pengeboran sumur. Namun dari ruang kendali menampilkan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan.
Sensor pipa pengobor itu menampilkan angka tekanan yang sangat tinggi memasuki batas bahaya. Mandor pun kesal, ia lantas memaki Fitrin di sana. Tiba-tiba pipa pengoboran itu memuntahkan isinya. Pipa itu terus menyemburkan lumpur bercampur minyak mentah dari dasar laut. Ruang kendali pun dengan sigap menutup katup pipa, hingga akhirnya semburan lumpur itu pun berhenti. Namun tekanan dari dalam pipa yang sangat tinggi itu terus naik dan memaksa keluar, hingga katup penahan pun tak kuat membendung tekanan dari dalam pipa itu dan akhirnya kembali menyembur tak terkendali. Kemudian para operator pun terpental, setelahnya kekacauan pun terjadi. Sampai sensor gas pun menampilkan tanda bahaya, uap gas metana bertekanan tinggi sudah masuk ke dalam area kilang. Semuanya makin kacau hingga akhirnya sumur pengoboran itu pun meledak. Dentuman yang sangat keras di sumur pengoboran itu membuat para pekerja kembali terpental. Tampak Mike, ruang kendali hingga Mr. Jimmy yang sedang mandi pun terkena imbas ledakan itu. Kapal yang kebetulan sedang beroperasi di dekat sumur pengoboran itu pun menelpon petugas keselamatan untuk meminta bantuan adanya kebakaran di Deepwater Horizon. Hingga bangkitlah Mike dari runtuhan pintu yang menghantamnya. Setelahnya ia membantu rekan lainnya yang nampak lebih parah menerima dampak ledakan. Di sisi lain dari kapal yang ada di seberang, mereka gerak cepat menyiapkan P3K dan kemudian mengarahkan rakit mendekati sumur itu. Mereka berniat mengevakuasi para pekerja di sana. Kembali lagi kepada Mike, setelah ia mengantar rekannya ke tempat evakuasi, ia langsung pergi mencari keberadaan Mr. Jimmy. Kemudian Mr. Jimmy meminta bantuan Mike untuk mengantarnya ke anjungan agar ia bisa memutus pipa pengeboran sehingga api dapat padam secepatnya. Karena hanya Mr. Jimmy lah yang punya wewenang melakukannya pada saat keadaan darurat seperti ini. Hingga sampailah Mr. Jimmy dan Mike ke dalam anjungan. Di sana Mr. Jimmy bertemu dengan Fitrin, biang kerok kejadian ini. Seharusnya Mr. Jimmy menghajar pria tua itu di sana, namun dengan kedewasaan pemikirannya, Mr. Jimmy malah meminta Fitrin untuk pergi menuju tempat evakuasi secepatnya. Setelah menekan tombol instruksi, pipa pengoboran itu masih belum bisa terputus karena kondisi anjungan yang tidak sejajar. Tentu saja satu-satunya cara ialah membuat anjungan itu sejajar dulu dengan pipa pengeboran. Namun kondisinya aliran listrik padam yang membuat proses pemutusan pipa tak bisa dilakukan. Mike pun berinisiatif menuju ruang generator dan memaksa alat itu agar bisa menghidupkan listrik. Namun sudah tidak cukup waktu untuk melakukannya. Ledakan kembali terjadi yang membuat mereka harus segera pergi dengan sekoci. Namun satu-satunya sekoci terdekat sudah terlanjur jalan meninggalkan mereka. Praktis hanya rakit daruratlah yang menjadi pilihan terakhir. Satu persatu melompat masuk ke dalam rakit itu. Namun seorang wanita pekerja anjungan tidak berani melompat yang membuat Mike dan si wanita itu menjadi orang terakhir yang masih selamat yang tersisa di sana. Mike pun membawa si wanita itu naik ke posisi paling tinggi di sumur pengeboran. Ia meyakinkan si wanita untuk berani melompat, karena itu satu-satunya cara agar ia bisa selamat. Namun wanita itu tetap menolak untuk melompat. Mike yang hilang kesabaran dan sadar waktunya hampir habis pun mendorong wanita itu dan kemudian ia ikut terjun ke laut. Hingga akhirnya mereka berdua terselamatkan tim SAR dan kemudian dikumpulkan pada kapal yang menjadi tempat evakuasi. Di sana Mr. Jimmy pun mengabsen satu persatu pekerjanya. Ia memastikan semua pekerja seharusnya ada di kapal evakuasi itu. Namun beberapa nama tidak menjawab ketika diabsen. Tentu saja mereka menjadi korban atas kejadian ini. Kemudian para pekerja yang selamat berdoa bersama untuk rekan-rekan mereka yang menjadi korban kebakaran Deepwater Horizon. Hingga akhirnya mereka pun dibawa untuk dirawat dan kemudian dipertemukan dengan keluarganya masing-masing. Dan akhirnya film pun tamat. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di rekaman film berikutnya.